Ibu senang sekali Anda bisa datang hari ini. Mari, silakan duduk. Bagaimana, sudah nyaman? Sudah, Ibu. Oh iya, cuaca hari ini cukup panas ya. Semoga perjalanan kemari tidak terlalu melelahkan. Tadi naik kendaraan umum atau jalan kaki? Tadi jalan kaki, Bu. Syukurlah, baik. Sebelum kita mulai, saya senang sekali Anda sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Kalau begitu, boleh kita mulai. Ada hal yang ingin Anda ceritakan atau bicarakan hari ini? Terima kasih, Bu. Maaf sudah mengganggu waktunya. Tidak mengganggu sama sekali. Memang inilah fungsi ruangan ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan bahwa kita akan berbicara selama kurang lebih 45 menit. Semua yang Anda ceritakan di sini bersifat rahasia, kecuali dalam kondisi tertentu yang membahayakan. Saya di sini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk membantu Anda. Apakah Anda nyaman dengan kondisi ini? Ya, Bu, saya nyaman. Baik, saya boleh tahu nama kamu dan ada hal apa yang membawa kamu untuk datang ke sini hari ini? Nama saya Rina. Saya sebetulnya sudah lama mau datang ke sini. Tetapi saya takut. Rina, saya dengar kamu tadi bilang takut. Itu pasti butuh keberanian yang besar untuk akhirnya datang ke sini. Apa yang membuat Anda akhirnya memutuskan untuk datang hari ini? Saya merasa tidak percaya diri, Bu. Setiap kali disuruh presentasi di depan kelas, tangan saya gemetar, jantung berdebar kencang, dan pikiran saya tiba-tiba kosong. Saya takut dilihat orang banyak. Jadi saat kamu tampil di depan banyak orang, tubuh kamu bereaksi dengan gemetar dan jantung berdebar dan pikiran kamu seperti kosong begitu saja? Ya, Ibu, persis seperti itu. Dan akhirnya saya sering izin sakit atau tidak masuk kuliah kalau ada jadwal presentasi. Saya mendengar betapa beratnya perasaan itu sampai membuat kamu menghindar. Saya mendengar betapa beratnya perasaan itu sampai membuat kamu menghindar presentasi. Boleh saya tanya sudah berapa lama perasaan ini berlangsung? Sejak SMA, Ibu. Tapi makin parah sejak kuliah, karena presentasinya makin banyak. Rina, dari yang kamu ceritakan, saya tangkap ada rasa cemas yang cukup dalam setiap kali menghadapi situasi tampil di depan umum. Perasaan apa lagi yang kamu rasakan selain gemetar dan jantung berdebar? Saya juga sering berpikir bahwa orang-orang pasti menertawakan saya, menganggap saya bodoh, padahal belum tentu seperti itu. Tetapi pikiran itu selalu muncul. Rina menyadari bahwa pikiran itu belum tentu benar, namun pikiran itu tetap datang. Itu adalah kesadaran yang sangat baik. Rina, coba ceritakan kapan terakhir kali Anda presentasi dan bagaimana hasilnya? Bulan lalu, Bu. Saya memaksakan diri maju. Gemetar sekali, tapi ternyata teman-teman tidak menertawakan saya. Bahkan ada yang bilang presentasi saya cukup jelas. Luar biasa, Rina. Kamu tetap maju meski sangat takut dan hasilnya ternyata positif. Itu menunjukkan bahwa kamu mampu. Lalu apa sesungguhnya kamu inginkan ke depan? Saya ingin bisa presentasi tanpa panik, Bu. Saya ingin percaya diri seperti teman-teman saya. Rina ingin tampil percaya diri dan tidak panik saat presentasi. Itu tujuan yang sangat konkret. Sekarang, apa yang selama ini kamu lakukan ketika rasa cemas itu datang? Biasanya saya menghindar, Bu. Izin atau minta giliran paling terakhir, biar ada waktu lebih. Tapi ternyata malah makin cemas. Kamu sudah menyadari bahwa menghindar ternyata membuat kecemasan Rina makin besar, bukan berkurang. Apakah menurut Rina, cara itu efektif untuk mencapai tujuan yang Rina inginkan? Tidak, Bu. Justru makin parah. Bagus sekali kesadaran Rina itu. Lalu, kira-kira apa yang bisa Rina lakukan secara berbeda? Langkah kecil apa yang bisa dimulai minggu ini?
Mungkin saya bisa presentasi di depan cermin terlebih dahulu. Atau ke teman dekat saya. Itu ide yang sangat baik. Latihan bertahap adalah cara yang terbukti efektif. Selain itu, saat cemas datang, Rina bisa mencoba teknik napas dalam. Tarik napas 4 hitungan, tahan 4 hitungan, lepaskan 4 hitungan. Itu membantu menenangkan sistem saraf. Apakah Rina bersedia mencobanya? Bersedia, Bu. Saya mau mencoba. Saya percaya Rina bisa melakukannya. Rina sudah membuktikan bulan lalu bahwa Rina mampu maju meskipun takut. Itu bukan hal yang mudah dan Rina berhasil. Baik Rina, kita sudah berbicara cukup banyak hari ini. Izinkan saya merangkum apa yang kita diskusikan. Rina datang dengan kekhawatiran soal kecemasan saat presentasi yang sudah berlangsung sejak SMA dan makin terasa saat kuliah. Rina menyadari bahwa menghindar bukan solusi dan Rina sudah punya rencana latihan di depan cermin dan teman dekat, serta berlatih teknik napas dalam ketika cemas datang. Apakah rangkuman saya sudah tepat? Iya Ibu, sudah tepat. Saya merasa lebih lega sekarang. Saya sangat senang mendengarnya. Rina telah menunjukkan keberanian yang luar biasa hari ini, baik dengan datang ke sini maupun dengan kesediaan Rina untuk berubah. Kita akan jadwalkan pertemuan berikutnya 2 minggu lagi untuk melihat perkembangan Rina. Apakah itu sesuai? Sesuai Bu, terima kasih banyak. Sama-sama Rina, ingat perubahan tidak terjadi dalam semalam, tetapi setiap langkah kecil yang Rina ambil itu bermakna. Sampai jumpa 2 minggu depan.